teman-teman, di video ini kami dari kelompok 4 mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Manado akan mempresentasikan tentang kaitan bonus demografi dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. Selamat menonton. Oke, yang pertama di sini kita membahas pengertian bonus demografi. Bonus demografi sendiri merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia produktif sendiri berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Selanjutnya, manfaat bonus demografi. Manfaat yang diberikan oleh bonus demografi yaitu bisa merubah tingkat perekonomian di sebuah negara dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Indonesia, mengingat saat ini saja jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Oke, selanjutnya di sini kita membahas dampak bonus demografi terhadap pembangunan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu memicu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi guna membangun negara menjadi lebih maju. Yang ketiga, merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. Yang keempat, merangsang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja produktif. Yang kelima, bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama yaitu akan timbul pengangguran secara besar-besaran. Yang kedua, persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Jika penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas kesadaran lingkungan yang baik, maka akan mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik. Syarat-syarat bonus demografi dapat mencapai sasaran. Pertama, kualitas penduduk yang baik. Kedua, suplai tenaga kerja produktif yang besar diimbangi dengan lapangan kerja yang besar pula, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, tabungan rumah tangga diinvestasikan untuk kegiatan produktif. Dan keempat, jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, upaya peningkatan kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi, dan penanggulangan perilaku yang tidak sehat seperti seks bebas, alkohol, narkoba, dan sebagainya. Berikut bonus demografi di Indonesia. Berdasarkan pengertian, bonus demografi sendiri merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Usia produktif sendiri berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Kemudian, peta penduduk Indonesia. Data yang disusun oleh Bappenas dan BPS. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia 255,5 juta jiwa. Terdiri dari usia di bawah 15 tahun kurang lebih 69,9 juta jiwa atau 27,4%. Kemudian usia 65 tahun ke atas kurang lebih 13,7 juta jiwa atau 5,4%. Dan total usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun kurang lebih sebanyak 171,9 juta jiwa atau 67,3%. Dari data proyeksi penduduk Indonesia yang disusun pada tahun 2015 menunjukkan tinggi jumlahnya penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia tidak produktif. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan bonus demografi di Indonesia. Pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan komponen paling utama karena pendidikan akan mengubah pola pikir suatu bangsa menjadi lebih baik dan terarah. Dalam usaha meningkatkan kualitas anak muda sebagai penduduk produktif di masa mendatang, salah satu usaha yang tepat adalah dengan menyediakan kesempatan pendidikan seluas-luasnya, kemudian akses pendidikan yang didukung oleh perasaan pendidikan yang lengkap serta tenaga pendidik yang berkualitas,
akan menciptakan masyarakat yang berkualitas pula. Kedua, kesehatan. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang dan setiap manusia memerlukan kesehatan. Contohnya, pemerintah saat ini sedang berupaya memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dengan berbagai program seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan diluncurkan BPJS. Ketiga, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat berperan karena merupakan lahan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kreatif untuk menciptakan pekerjaan. Keempat, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap bonus demografi dan pembangunan. Semakin sedikit penduduk bonus demografi, pemerintah melalui BKKBN saat ini giat memberikan pencerahan masyarakat guna mengurangi jumlah kelahiran dengan program KB. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam menghadapi bonus demografi. Menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono, dalam Seminar Nasional 2019 bertema pengembangan sumber daya manusia unggul untuk memanfaatkan peluang bonus demografi menuju Indonesia maju pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024 di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Jumat 20 September 2019, ada 4 tantangan ketenagakerjaan dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia, yaitu tantangan yang pertama, yakni profil angkatan kerja masih minim akan keterampilan di tengah dunia kerja yang terus berubah. Hal ini disebabkan 60% kompetensi tenaga kerja nasional adalah lulusan atau tamatan SD hingga SMP. Tantangan yang kedua adalah bonus demografi harus direspon sebagai berkahan yang berdampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dimulai dengan prioritas di sektor kesehatan dan dilanjutkan dengan memperkuat pembangunan di sektor vokasi. Tantangan yang ketiga yakni Indonesia membutuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, terutama yang mengarah kepada pasar kerja fleksibel dan perkembangan dunia saat ini. Ekosistem ketenagakerjaan yang fleksibel akan memudahkan investor masuk guna terciptanya lapangan kerja yang masif bagi angkatan kerja kita. Tantangan yang keempat, menghadapi revolusi industri 4.0, angkatan kerja Indonesia harus adaptif dan berpikir cepat guna menghadapi perubahan teknologi informasi yang masif saat ini serta membuat transformasi industri untuk menyiapkan adanya pekerjaan baru di masa depan. Oke teman-teman, itu tadi hasil video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.